Kalau Hanan mikirnya itu jualan sekedar jualan, itu ada yang kurang rasanya. Jadi Hanan merasa ingin bermanfaat untuk orang lain, karena kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain kan ya. Sahabat Alam ini punya sesuatu hal yang lain, menyenangkan tapi juga mendewasakan itu. Jadi jangan sia-siakan waktumu di Sahabat Alam. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi di podcast Sahabat Alam. Kali ini podcast yang ke berapa ya? Kelima. Wah, enggak lah. Belum Mbak Usai. Ya, seperti yang kemarin, kita hari ini juga akan berbincang dengan seorang alumni SMP Sahabat Alam. Kalau kemarin sudah perempuan, sekarang jadi yang laki ya. Telah hadir di ruang kita ada Mas Hanan Hastungkoro. Waduh, namanya saja berat banget gitu ya. Kayak seorang sutradara film Hanung Bramantyo. Wah, mirip-mirip kayaknya. Iya. Semoga nular juga dari Mas Hanung ya. Nular, pingin sama kayaknya nanti sejurusan itu ya. Pemirsa, kita ingin menggali inspirasi dari anak-anak muda. Karena dari anak-anak muda lah kita yang sudah tua-tua ini, yang ayah bunda ini akan lebih memandang hidup lebih optimis lagi, karena akan ada anak-anak muda yang melanjutkan perjuangan kita, yang melanjutkan mengelola negeri ini insya Allah jauh lebih baik lagi. Selamat datang Hanan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya merasa terhormat diundang ke sini ya. Aduh, kami juga senang loh ketemu lagi dengan alumni-alumni yang luar biasa. Hanan. Iya, gimana Bu? Boleh cerita ke kami gitu ya, ke kita semuanya. Nama Hanung Bramantyo jadinya Hanan Hastungkoro. Ini ada ininya nggak? Ada sejarahnya nggak? Sejarahnya ya, kalau sejarahnya itu saya kurang tahu, tapi kalau secara makna namanya saya tahu. Apa maknanya? Seingat saya ya, kan ini Hanan itu yang sangat mengasihi atau dikasihi, dan Hastungkoro itu yang bersungguh-sungguh menghadapi cobaan. Masya Allah. Itu. Jadi selain jadi orang yang lembut seperti nama depan saya, juga harus menjadi orang yang keras dalam menghadapi cobaan itu. Tangguh, keras. Ya, tangguh. Ya, tuh tangguh itu dia. Masya Allah, keren banget namanya ya. Hanan Hastungkoro itu nama bahasa Jawa ya? Sanskerta? Jawa kuno kalau kata Jawa kuno. Abah, iya. Masya Allah. Ya, keren banget. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan namanya sesuai dengan yang dicita-citakan oleh ayah dan ibu. Hanan alumni keberapa dari Sahabat Alam SMP ya? SMP Sahabat Alam. Saya alumni angkatan kedua, paling the best. Alumni angkatan kedua kata Hanam, alumni angkatan paling the best gitu ya. Kenapa kok dikatakan alumni paling the best angkatan kedua? Ya karena kami merasa bahwa meskipun kami itu berbeda-beda orientasinya sekarang, tetap solid. Misalnya kalau dia undang ke acara buka bersama, yang paling lengkap angkatan kita. Terus yang paling suka tolong menolong antar sesama angkatan ya kita juga. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya tidak menyinggung kakak kelas maupun adik kelas. Oke. Sampai sekarang masih banyak katanya yang suka bermalam di rumah Hanan ya? Enggak juga sih sebenarnya. Udah tapi enggak bermalam, lebih sering main. Masih main lah, masih berkunjung. Apalagi Dimas kamu kalau nonton ayo main. Ya, oke Hanan. Setelah kamu lulus SMP Sahabat Alam, kemudian lanjut kemana? Saya SMA-nya di Magelang, jadi pindah ke Jawa Tengah. Itu Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Jadi sebenarnya itu gimana ya? Dibilang pondok pesantren setengah-setengah, dibilang SMA biasa juga enggak. Jadi istilahnya boarding school lah, boarding school, enggak murni pondok.
SMA berasrama. Iya, kalau orang sekarang bilangnya gitu. SMA berasrama. Ya, tentu banyak hal yang kamu dapatkan ya. Iya. Pastinya di ketika berpisah dengan orang tua ya. Iya, benar sekali. Benar sekali ya. Kenapa kok milih ke sana? Sebenarnya nggak ada niatan. Cuman pernah sekali ditanya, Nan, kamu kalau SMA-nya mondok atau boarding gitu gimana? Ya Hanan langsung jawabnya nggak apa-apa. Karena kan Hanan merasa di Sahabat Alam juga udah sering misalnya kayak Quran Night dan lain sebagainya. Jadi Hanan ngerasa ya mungkin waktu itu Hanan bilangnya nggak apa-apa aja. Tapi ya harus tetap ada adaptasinya lah di sana. Karena nggak pernah dalam waktu yang lama berpisah dengan orang tua ya. Kan juga berbeda gitu. Sahabat Alam konteks sekolahnya beda jauh gitu dengan SMA-nya. Adaptasinya cukup lama nggak? Adaptasinya nggak juga sih, paling nggak juga. Maksudnya kalau secara adaptasi ya nggak lama, tapi kalau secara menerimanya mungkin agak lama. Oke. Tapi banyak hal yang misalnya nih harus antri, kemudian dalam tanda kutip ngirit gitu ya. Ngirit bekal dari orang tua misalnya ya. Kemudian apalagi banyak hal yang di boarding atau di pesantren yang menuntut kemandirian atau tanggung jawab itu. Hanan sudah siap waktu itu? Kalau itu Hanan bersyukur lah istilahnya, bersyukur karena telah diajarkan terlebih dahulu di Sahabat Alam. Jadi punya satu langkah di depan daripada teman-teman yang lain. Apalagi kan kalau misalnya dari sekolah-sekolah negeri gitu. Satu langkah ke depan itu apa? Misal budaya antri kan di Sahabat Alam juga diajarin kan. Terus budaya sabar dan sebagainya gitu sih paling. Itu ngerasa bahwa itu diperlukan saat kita ke pesantren atau boarding gitu. Iya, karena kan secara tidak langsung boarding itu ibarat miniatur negara. Jadi di sekolah Hanan itu nggak cuma dari, kalau misalnya di Sahabat Alam ya jelas teman-teman Hanan dari Palangkaraya aja. Tapi di sana saya punya teman Papua, dari Sumatera, Lampung, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat juga ada. Jadi ya istilahnya dari semua suku yang ada di Indonesia bertemu miniatur negara gitu ya. Jadi kalau kita mau belajar bernegara ya masuk pesantren gitu. itu tinggal tergantung pilihan masing-masing aja sih. Kalau misalnya mau ya silahkan, kalau enggak ya udah. Dan tadi pesan dari Hanan yang cukup menarik yang saya bisa kasih garis bawah tuh ya, bahwa untuk masuk pesantren memang butuh persiapan secara mental gitu ya. Kemudian tadi budaya-budaya yang memang di pesantren nanti akan dilakukan banyak tanggung jawab, kemandirian, antri termasuk ya, mandi antri, makan antri gitu ya. Nah, itu yang justru harus dipersiapkan ayah bunda kalau ingin memasukkan anaknya ke pesantren gitu ya. Itu hal yang penting, kalau enggak bisa mungkin sudah down duluan ya di tahun pertama gitu ya. Iya, juga banyak teman-teman Hanan yang memilih untuk keluar lah, memilih untuk jalan lain istilahnya. Jalan lain, bukan jalan situ. Daripada saya dibilang dikeluarkan kan tidak enak. Ya oke. Ya Hanan, sekarang Hanan sudah lulus dari SMA boarding school. Kemudian Hanan sudah mulai kuliah. Iya. Mulai kuliah. Apa jurusan yang diambil sama Hanan? Saya ngambil jurusan ilmu komunikasi. Kenapa kok tertarik sama ilmu komunikasi? Karena dari SMA sudah terlibat dalam dunia jurnalisme, dalam dunia komunikasi. Dan saya kan SMA ini diajarkan berorganisasi ya. Nah, dalam berorganisasi sendiri itu salah satu hal yang paling penting adalah komunikasi. Sedikit saja ada miskom tentu akan menyebabkan kesalahan yang berkelanjutan. Jadi memang komunikasi itu penting banget. Gitu. Salah ngomong, salah bersikap, termasuk salah dalam bahasa tubuh ya. Komunikasi bahasa tubuh itu bisa jadi salah, bisa hubungan renggang dengan teman ya. Enggak renggang lagi, bergesekan malah. Oke, itu yang membuat Hanan suka ngambil komunikasi. Kemudian tadi sepintas Hanan udah cerita waktu sebelum ngobrol di sini ya, bahwa Hanan sebelum masuk ke fakultas komunikasi maka Hanan sudah itu jurusan ya. Iya, jurusan komunikasi. Hanan sudah lihat dulu nih mata kuliahnya apa saja gitu ya. Dan benar. apa mata kuliah yang menurut Hanan sangat tertarik sehingga Hanan ingin masuk fakultas jurusan komunikasi.
Nah, sebenarnya kan mata kuliah itu berbeda-beda ya setiap universitasnya. Tapi yang benar-benar bikin Hanan tertarik dengan jurusan ilmu komunikasi itu pertama ya fotografi itu. Nah, fotografi itu. Nah, fotografi sama istilahnya yang berhubungan dengan media-media. Itu jurnalisme dengan fotografi, videografi, komunikasi antar budaya dan lain sebagainya. Nah, karena memang komunikasi ini sangat luas ya Han ya. Iya, jaringannya sangat luas. Sangat luas, luar biasa. Dan nanti akan ada kesempatan tuh keliling kemana-mana nih ya kalau orang-orang jurnalis. Amin. Pasti itu yang diinginin ya. Ya Hanan, sejak SMP Ibu lihat kamu juga sudah suka sama videografi ya. Buat video lah pokoknya gitu. Meskipun mungkin dulu gayanya gaya anak SMP mungkin ya begitu ya. Iya. Sungguh malu ya. Enggak lah. Kami bangga banget gitu ya ketika anak-anak sekecil kalian waktu itu SMP sudah bisa menghasilkan video yang keren. Menurut kami sangat keren gitu kan. Dan sering saya putar-putar kembali video alumni itu karena memang bikin baper. Tokoh utamanya Dimas. Dia sangat pintar memainkan perannya. Boleh cerita waktu itu apa yang membuat kalian membuat video itu waktu itu? Itu sebenarnya inisiatif angkatan ya. Enggak sih, sebenarnya awalnya dari saya sendiri. Saya juga sering nonton YouTube, sering ngelihat orang bikin video, sering bikin vlog dan lain sebagainya. Ada satu nama akun namanya Agung Hapsah. Agung Hapsah itu awalnya juga bikin video tentang sekolahannya dia, tapi kan dia waktu itu SMA. Sedangkan Hanan SMP. Jadi Hanan pengen dong jadi kayak dia gitu. Gitu. Jadi ya terinspirasi. Terinspirasi dan akhirnya membuat ya. Mulai dari skenario dan sebagainya kalian olah sendiri waktu itu ya? Iya, waktu itu olah sendiri. Kalau nggak salah saya ingat Hanan udah bikin sketsnya dulu. Jadi ngambil syutingnya dari mana, terus itu menggunakan teknik syuting apa dan lain sebagainya, Hanan tulis di bawahnya. Nah, kan udah keren tuh. Udah keren banget. Iya, Hanan, berarti ketika sudah lulus SMP, kemudian masuk di boarding, kegemaran atau kesukaan dalam tadi fotografi dan sebagainya itu sudah semakin menjadi-jadi tentunya ya. Ada satu fakta menarik bahwa kan kalau kita waktu itu Hanan waktu masih SMP, nah waktu masih SMP itu di mana ya? Pokoknya ngedit itu masih terbatas lah menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana. Nah, orang taunya kalau boarding school itu kan segala hal elektronika itu dilarang. Tapi nyatanya Hanan pertama kali bisa ngedit itu di SMA. Itu Hanan modal nekat aja. Pak, saya bisa bikin video. Akhirnya ditariklah. Waktu itu kalau nggak salah satu-satunya kelas 10 yang ditarik ke tim jurnalistiknya sekolah untuk bantu bikin video festival organisasi. Ya kan, jadi organisasi di SMA itu ada 5. Hanan bantu salah satunya gitu. Jadi memang penting ya menyampaikan apa potensi diri kita gitu ya saat kita bertemu dengan komunitas atau sekolah yang baru ya agar bisa tersalurkan semua potensi yang ada. Tapi keren banget. Ya, sehingga akhirnya di SMA semakin menjadi-jadi gitu ya, potensimu terasah begitu ya. Ya, apalagi dengan hadirnya teman-teman yang lebih berbakat daripada saya ya tentunya tidak pengen kalah untuk berkembang. Dan menjadi lebih baik. Sempat membantu Ustadz untuk membuat video juga ya. Iya, hitungannya. Video dakwah ya, alhamdulillah luar biasa ya. Keren. Nah, kemudian Hanan setelah SMA, kemudian sekarang kuliah. Awalnya kuliah di mana? Sekarang masih berstatus mahasiswa di Universitas Islam Indonesia. Iya, angkatan 20. Angkatan 20. 2020. Oke. Kemudian dengar nih, Hanan juga memulai bisnis, ya? Ya. Bisnis apa? Boleh cerita Hanan? Ya, istilahnya kalau misalnya bahasa Indonesianya ya barang bekas. Bisnis barang bekas, keren, ya? Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Kalau bahasa tidak Indonesianya? Thrift shop. Nah, itu. Thrift shop itu berasal dari bahasa Inggris thrift yang artinya apa sih namanya? Pengurangan biaya, penghematan. Karena kan yang dipakai dan bekas. Dibeli itu barang bekas. Ya, jadi menghemat biaya.
Kenapa kamu terinspirasi untuk berbisnis? Padahal kan bisnis itu banyak gitu, macam-macam. Tapi kenapa ngambil yang itu? Kenapa ngambil yang itu? Sebenarnya bisnis itu dicetuskan bareng-bareng sama teman saya, namanya Satria. Hai Satria, kalau nonton, makasih. Nah, jadi itu rencana tuh dia udah menawarkan bisnis ke Hanan, mau bisnis jam atau mau bisnis sepatu gitu kan. Terus dia menawarkan juga bisnis auction. Auction tuh lelang barang. Tapi kan Hanan belum punya barang yang mau dilelang. Akhirnya sampai pada satu keputusan, kenapa nggak bikin thrift store aja, Nan? Thrift store itu ya itu tadi jualan barang bekas. Terutama pakaian. Hanan ngelihatnya di Palangkaraya ini masih sedikit dan prospeknya masih bagus di selama tahun 2020 itu. Karena mungkin baru sekitar 5 atau 6 orang aja. Kamu ngambil pangsa pasarnya Palangkaraya aja? Enggak, malahan penjualan Hanan lebih banyak ke luar daerah. Kemarin sempat ditanyain oleh warga Singapura tapi batal, jadi ya nggak apa-apa. Tapi lumayan ya, sudah ada, artinya sudah mulai membina hubungan antar negara. Gitulah, seperti itu. Nah kemudian Hanan, apa saja yang dijual barang bekasnya? Barang yang dijual tuh kalau Hanan lebih ke pakaian ya, pakaian yang dipakai di tubuh, misalnya kayak kemeja, jaket, terus celana. Ya. Itu mengambil dari mana barang-barangnya? Barang-barangnya awalnya Hanan ngambil paket usaha ya, paket usaha itu Hanan merasa kurang lah ternyata selama ini karena dengan budget yang Hanan dan teman-teman keluarkan harusnya bisa mendapatkan barang yang lebih bagus lagi. Itu juga jadi masukan sih agar belajar terlebih dahulu sebelum memulai. Tuh. Belajar terlebih dahulu sebelum memulai. Bukan berarti harus terlalu banyak mikir nggak mulai-mulai ya. Maksudnya belajar gitu loh, agar mengurangi resiko. Gitu. Oke. Sekarang nih dari bisnis pakaianmu gitu ya. Sudah bisa nabung atau digunakan untuk apa gitu, keperluan sendiri atau bagaimana? Sebenarnya Hanan cuman baru beli satu barang sih. Itu pun masih tetap barang bekas ya. Maksudnya dengan harga yang lumayan Hanan bisa beli barang itu dengan keuntungan aja, bukan dengan menggunakan modal. Jadi keuntungan itu Hanan beli, istilahnya self reward lah, hadiah buat diri sendiri gitu kan. Ya gitu. Ada sih baru satu aja terbeli. Karena emang perlunya waktu ini satu aja. Sekarang ini satu aja. Oke. Nah, sudah mulai tahun berapa Hanan menggeluti dunia ini? Masih baru ya, masih dari pertengahan tahun 2020. Pertengahan 2020. Iya. Sekarang pertengahan 2021. Iya. 1 tahun. Iya, baru setahun. Iya, lumayan. 1 tahun itu 12 bulan. 365 hari. Iya, iya. Ya, lumayan ya. Artinya tentu banyak pembelajaran yang kita dapatkan ketika kita berbisnis. Karena memang para sahabat banyak yang berdagang ya, berbisnis. Iya, benar sekali. Nah Hanan, planningmu kamu ingin menjadi pemuda yang betul-betul mandiri, artinya betul-betul bisa membiayai dirimu sendiri itu kapan? Kalau planning saya doain aja umur 2000. Umur 23. 23. Iya. Dan mulai sekarang sudah dirintis untuk itu. Insya Allah. Nah, udah dirintis untuk itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan. Tentu saja di samping bisnis yang sekarang sedang kamu geluti barang bekas tadi, tentu saja sesuai dengan bidangmu, fotografi, videografi dan sebagainya, itu pasti juga akan jadi bidang usahamu ya. Iya, sampai sebenarnya Hanan itu udah diajak buat project beberapa kali oleh teman-teman Hanan yang di Jogja, teman-teman kampus juga, tapi berhubung Hanan masih di Kalimantan jadi belum. Tapi project yang pernah dilakukan di Kalimantan ada nggak? Ada sekali, itu bantuin UKM narinya Muhammadiyah Palangkaraya. Nah tuh. Itu bisa dilihat di mana tuh kalau kita pengen tahu? Itu bukan buat secara umum sih, itu jadi buat lomba aja gitu. Buat lomba UKM tersebut untuk dikirimkan ke panitianya. Gitu. Itu Hanan yang buat apanya tuh? Hanan nggak buat sih, karena lebih tepatnya Hanan menyutradarai. Jadi cuman ngerekam gitu. Nah, itu kan sudah luar biasa tuh ya, sudah satu karya. Dan saat SMP udah banyak sekali karyanya. Apa saja Hanan, masih ingat nggak? Kalau karya waktu SMP itu
apa ya, lebih tepatnya kayak vlog-vlog biasa lah. Hmm. Paling yang memiliki tema itu masih ada 3 kalau nggak salah. Apa aja tuh? 3 itu Sahabat Alam the Movie, Mm-mm. terus Kalimat Perpisahan, Mm-mm. yang ketiga itu video perpisahan itulah. Video perpisahan. Iya gitu. Nah tadi Hanan juga sempat cerita tuh Instagram, Iya Instagram. caption. Iya caption. Nah, itu udah banyak banget pasti bikinnya ya. Enggak, karena kan kalau kita postingan Instagram, kita harus di bawahnya kan ada caption, tuh di bawahnya tuh ada caption. Nah, di situ kalau menurut Hanan lebih baik ditulisin aja sesuatu yang bermanfaat dan juga berhubungan dengan postingan tersebut. Itu sih. Yang lebih banyak Hanan tulis tentang apa? Ya, macam-macam. Karena kan Hanan mengikuti keadaan foto tersebut. Misalnya Hanan lagi di mana ya Hanan tulis tentang journaling perjalanan dan lain sebagainya. Jadi foto Hanan ambil, Hanan jelaskan perjalanan waktunya kayak gimana gitu. Perjalanan Hanan sampai ke tempat tersebut itu kayak gimana, itu ada tuh. Keren banget ya. Jadi pingin ngintip nih ya ke Instagramnya ya. Nanti boleh dicatetin ya, biar pemirsa juga bisa lihat nanti. Boleh banget. Nama Instagramnya ya. Keren banget. Itu jadi sesuatu yang menarik loh ya. Catatan-catatan perjalanan seperti itu. Banyak orang yang terbantu gitu ya, ketika dia mengunjungi mengunjungi tempat ketika sebelumnya dia sudah pernah melihat atau mendapatkan informasi tentang tempat tersebut. Iya. Yang pernah Hanan tulis tentang mana aja? Mana ya? Daratan Tinggi Dieng. Wow. Terus Kota Lama Semarang. Terus banyak sih. Bisa dicek aja di Instagram saya. Keren banget. Iya. Dulu waktu SMP bikin buku ya angkatannya. Iya. Ada nih bukunya. Apa itu? From Borneo to Bromo ya. Ini pertama kali ya, dan kemudian dilanjutkan dengan Dieng dan seterusnya. Iya. Dan mudah-mudahan sampai nanti ke dunia yang lain, benua yang lain ya. Amin. Dengan dengan perjalanan yang lebih menantang. Biasanya kalau jurnalis kan sukanya yang menantang ya perjalanannya, yang nggak biasa-biasa saja. Gitu. Ya Hanan, selanjutnya nih, apa yang ingin Hanan pesankan kepada adik-adik kelas atau adik-adik di SD maupun di SMP Sahabat Alam? Kalau ya gini, kalau menurut Hanan, misalnya nikmati aja dulu masa-masa di Sahabat Alam, karena menurut Hanan masa-masa di Sahabat Alam itu sungguh berpengaruh terhadap proses kita ke depannya, terhadap proses kita mendewasa ke depannya. Mendewasakan diri selanjutnya. Iya, karena Sahabat Alam ini punya sesuatu hal yang lain, menyenangkan tapi juga mendewasakan. Itu, jadi jangan sia-siakan waktumu di Sahabat Alam. Menyenangkan dan mendewasakan. Waduh, keren banget. Terima kasih banyak ya. Ini kita sudah lumayan nih, ngobrolnya. Terus terang sebagai guru bangga dan bersyukur banget bahwa alumni SMP Sahabat Alam sudah punya goal gitu ya, tujuan gitu, mau kemana dia gitu, mau kemana kamu di saat mungkin banyak pemuda yang lain masih bingung setelah SMA itu mau ngapain, tapi kamu udah punya mimpi, sudah punya keinginan, tujuan. Ya tadi satu yang belum diceritain, kamu pingin kuliah di komunikasi tadi karena ingin mendapat ingin apa tadi yang pernah kamu ceritakan tadi tuh, Hanan? Saya ingin istilahnya bukan bermaksud apa-apa ya, ingin menjernihkan atmosfer jurnalisme di Indonesia. Karena kita tahu bahwa seringkali jurnalis itu dibungkam lah oleh banyak pihak, baik itu swasta maupun itu dari pihak itu sendiri. Nanti saya hilang kalau ngomong di sini. Iya, itu ya, kamu ingin menjernihkan itu. Wow, sudah harapan yang luar biasa dari seorang anak muda, dan mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya gitu ya. Allah mudahkan
rencana-rencana baikmu gitu, dan mudah-mudahan Indonesia juga berbangga gitu ya dengan hadirnya anak-anak muda yang seperti ini. Begitu Hanan, terima kasih banyak, sukses selalu, Amin. solih dan muslih. Ya. Amin. Soleh dan mensolehkan orang lain, insya Allah seperti itu. Begitu inspirasi kita hari ini, mudah-mudahan kita semuanya dan anak-anak muda gitu yang mendapatkan inspirasi dari obrolan pagi ini. Kayaknya ada yang kurang deh. Apa? Hanan belum cerita tentang jualan Hanan. Ya boleh dikit lagi silakan. Enggak, Sebelum ditutup, benar-benar ditutup. Enggak, jadi kan gini. Kalau Hanan mikirnya itu jualan sekedar jualan, itu ada yang kurang rasanya. Jadi Hanan merasa ingin bermanfaat untuk orang lain, karena kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain kan ya. Nah, mungkin Umi Konita lebih tahu, lebih paham deh. Nah, jadi selain Hanan berjualan, Hanan juga memiliki beberapa segmen di Instagram jualan Hanan. Ada kata kita dan ilmu. Kata kita itu lebih ke kayak quotes gitu, tapi dengan penjelasan yang Hanan Hanan usahakan untuk menampilkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Masya Allah. Ya tapi kan karena tentu konsumen Hanan nggak semuanya beragama Islam. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya kurang kental Islamnya. Tapi Hanan berusaha menghadirkan nilai kebaikan-kebaikan Islam di dalamnya. Itu di dalam segmen kata kita. Sedangkan untuk secara umumnya Hanan punya segmen yang namanya ilmu, yaitu menjelaskan tentang ya berbagai hal lah berkaitan tentang jualan Hanan misalnya. Itu sih paling. Wow, semakin penasaran ya untuk ngintip Instagram Hanan ya. Mudah-mudahan kita akan dapat banyak ilmu, insight ya dari Instagramnya anak-anak muda yang enggak diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi diisi dengan hal-hal konten-konten yang bermanfaat. Dan ini harus diperbanyak. Semakin banyak pemuda yang seperti ini, insya Allah akan semakin mengurangi tingkat kebobrokan yang ada. Ya. Jangan gitu ngomongnya. Insya Allah begitu. Terima kasih. Silahkan intip video Instagramnya dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.